Pak Bima, tantangannya apa masih sama Pak tentang penolakan atau punya tantangan lain nih kira-kira sebelum jadi diamond? Gimana Pak Arjuna Bima? Oke, baik. Nah, jadi teman-teman bicara tentang penolakan di Shuanghor atau di bisnis apapun itu hal yang wajar, hal yang biasa. Nah, perlu kita tahu penting sekali bahwa apapun yang kita lakukan, teman-teman, apalagi penawaran ya, itu udah pasti. Coba teman-teman membaca lagi atau melihat ya dari berbagai sisi ya. Seperti misalnya nih, teman-teman misalnya kuliah, ya kan? Apakah kita ketika kita langsung mendaftarkan kepada satu universitas itu langsung diterima? Belum tentu juga, pasti ditolak, ya kan? Nah, kalau kita bicara tentang orang ya, atau mungkin orang masuk kedokteran juga ditolak, polisi, tentara ditolak, itu hal yang biasa, hal yang wajar. Apalagi MLM, ya kan? Konvensional aja penolakan begitu luar biasa. Tidak ada saya melihat itu orang yang bahkan orang yang jualan bakso aja yang tidak pernah ditolak ya udah pastilah. Nah, lalu bagaimana kita sikapi itu hal yang biasa, teman-teman. Nah, penolakan itu bukan akhir daripada apa yang menjadi harapan kita, impian kita. Ya, misalnya, ya kalau ada penolakan itu sebenarnya bermain angka aja sih, ya kan? Dan tidak mungkin juga semuanya, bayangkan kalau semua orang menerima, wow, itu tidak ada perjuangan, tidak ada pengorbanan di situ, ya. Tentu pasti akan ada penolakan. Yang paling penting adalah eh, kita bisa belajar dari penolakan itu, ya kan? Nah, teman-teman bisa belajar dari penolakan itu, lalu perbanyak quantity aja. Nah, kita bermain angka aja sebenarnya. Ya, nggak mungkin dari 10 itu 10-10-nya nolak. Ya pasti tolak, 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 terima. Tolak, 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 terima. Tolak, 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 terima. Nah, biasa seperti itu hal yang wajar. Ya kan, effort yang kita keluar itu kita hanya menikmati, mendapatkan hanya 20% saja. Kita sudah maksimal, ya 20%, itu hukum Pareto. Jadi sudah hal yang biasa penolakan. Sampai sekarang bagi saya, eee, mungkin kalau untuk penolakan itu tidak menjadi masalah ya, dan memang kadang saya juga hampir juga nggak ada yang nolak sih sebenarnya. Kenapa, teman-teman? Sebenarnya bagaimana cara kita aja sih ya, bagaimana cara kita menyampaikan saja, ya kan? Nah, kenapa orang itu menolak? Mungkin kita harus paham dulu tuh. Mungkin yang pertama kurang menarik cara kita menyampaikan, ya kan? Nah, bagi saya sebenarnya tidak ada alasan untuk orang menolak, apalagi produk kita ya. Nah, kalau rule-nya yang teman-teman itu terstruktur ya, caranya ya. Contoh, saya kasih contoh misalnya nih. Ketika saya menyampaikan kepada calon konsumen ya. Nah, di situ saya buka dulu ya. Saya buka dulu untuk bagaimana mereka itu bisa tetap menikmati kopi, tetapi dalam jangka yang sangat panjang itu mereka sekaligus memprioritaskan kesehatan, ya kan? Di luar juga tetap minum kopi, ya kan? Nah, cuman di sini ya tetap juga minum kopi, sama-sama minum kopi, tetapi bedanya adalah ketika kita minum kopi di Swanghor ini sekaligus Anda sebenarnya itu lagi memprioritaskan, lagi menjaga kesehatan untuk jangka panjang, ya kan? Itu yang pertama yang saya sampaikan. Nah, bicara tentang untuk harga misalnya, terus terang ya, untuk harga kita juga itu cukup jauh lebih murah. Kebayang nggak bagi teman-teman di luar sana itu, coba teman-teman datang ke kafe misalnya atau Starbucks ya, Starbucks atau kafe-kafe yang lain. Nah, itu secangkir kopi itu teman-teman bisa menikmati dengan angka 95.000 per cangkirnya, ya kan? 80.000, paling kecilnya 60.000. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa budaya Indonesia ini adalah 80% itu memang budaya itu sangat kental sekali untuk minum kopinya. Ya kan, di luar saya ya, memang saya dari awal memang tidak penyuka kopi ya. Setelah saya bergabung di Swanghor, saya merasakan kopinya, kopi Juara ini kok berbeda ya. Nah, akhirnya cocok di situ, tidak ada merasakan efek samping ya yang negatif ya. Nah, saya cocok di situ. Nah, kita lihat teman-teman, budaya Indonesia ini 80% itu minum kopi ya. Orang minum kopi itu tidak perlu disuruh.
mereka itu kalau minum kopi pergi ke Starbucks, pergi ke kafe-kafe dan lain sebagainya itu, mereka tidak pernah berpikir bahwa secangkir kopi itu mengeluarkan biaya yang sangat besar. Kebayang nggak, 80.000 itu cukup besar loh secangkir kopi. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah mereka sudah membayar mahal lalu mereka mendapatkan kopi itu dengan kopi sehat? Belum tentu. Kita lihat coba, ya kan? Kopi bagaimana ada gula yang sangat tinggi, menggunakan lemak trans, ya kan? Susunya juga sangat kental dengan gula, dan itu juga kalau terakumulasi di dalam tubuh, tentu 2-3 tahun itu akan membuat kerusakan berbagai macam organ, terutama pankreas. Nah, itu yang menimbulkan orang itu bermasalah dengan gula, ya kan? Nah, kalau kita sampaikan itu, lalu kita bandingkan dengan kopinya kita, justru kopi kita ini adalah kopi kesehatan, ya kan? Di mana kita tahu bahwa Ganoderma itu memang sudah ribuan tahun yang lalu, ya kan, sudah digunakan dan diyakini oleh para raja, kaisar-kaisar itu memang untuk kesehatan. Padahal dari dulu memang Ganoderma ini secara sains, ya, secara kedokteran, ya belum belum ada penelitian dan lain sebagainya dulu. Tetapi mereka meyakini bahwa itu memang sangat bagus untuk tubuh, nutrisinya memang membantu untuk kesehatan, meningkatkan imun, anti kanker dan lain sebagainya. Nah, bayangkan sekarang Ganoderma itu, ya, sekarang sudah ada penelitian, ternyata memang betul di dalamnya itu mengandung banyak sekali nutrisi yang memang dibutuhkan oleh tubuh. Dan Ya, sekarang Ganoderma itu sudah ada di dalam kopi kita. Nah, sekarang Anda teman-teman semua menikmati kopi, tetapi kopinya ini memang kopi yang sangat bagus untuk kesehatan. Nah, kebayang nggak kita minum 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, ya. Tetapi yang menariknya bukan hanya mendapatkan kesehatan yang maksimal, tetapi kita juga mendapatkan harga yang sangat murah. Bayangkan, 95.000 per cangkir di luar sana, 80.000, 60.000 itu hal yang biasa. Nah, tidak pernah saya mendengar, ya, orang datang ke misalnya ke kafe-kafe misalnya, ya kan. Mereka menanyakan karena harga secangkir kopi 80.000, 70.000. Pernah nggak orang bertanya bahwa ini bisa nggak untuk membantu penyembuhan MAH kronis? Belum ada, teman-teman. Bisa ya, nggak, saya vertigo udah 3 tahun, bisa nggak dibantu dengan kopi? Padahal kopi ini secangkir kopi 60.000 paling minim, ya kan? Nggak ada. Tetapi kopi kita, kopi sehat yang mengandung salah satu adalah Ganoderma ini harganya cuma 8.000, tetapi sangat membantu sekali untuk nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, ketika orang tersebut paham, menurut saya penolakan itu tidak akan terjadi. Ini yang pertama. Nah, terus yang kedua, teman-teman, apalagi kita bicara tentang odol kita, ya. Waduh, itu sih tidak ada penolakan lagi, teman-teman. Kenapa? Karena ya orang nggak gabung, orang beli nggak beli, tetap aja sikat gigi, kecuali dia tidak sikat gigi. Oke lah. Tetapi semua orang 100% itu sikat gigi. Pertanyaannya adalah, ya kan? Nah, ketika kita bertanya, Anda mau nggak gunakan odol yang sehat? Ya kan, odol yang multifungsi. Satu ya, odol bisa untuk semuanya, ya kan? Nah, ketika orang itu paham betul kandungan daripada odol kita, tentu orang akan beralih semua kepada odol Greenzy. Kenapa, teman-teman? Harganya juga tidak jauh beda kok dengan harga yang ada di supermarket, ya kan? ya, Kita melihat harga di supermarket itu 59.000, ya odol yang lain, ya. Terus 55.000, 60.000, sama dengan odol kita. Tetapi pertanyaannya, ya, saya coba ambil satu yang ada di video itu, bahwa seorang dokter tidak pernah menemukan odol yang tidak ada mengandung fluoride, ya kan, ada fluoride, ada paraben, semua rata-rata menggunakan fluoride, paraben dan lain sebagainya. Ya, tetapi odol kita ini tidak ada kimianya, tidak ada fluoride, tidak ada parabennya, tidak ada kimianya, dan harganya juga hampir sama. Kebayang nggak, teman-teman? Kalau orang paham betul bagaimana odol kita ini juga bukan hanya untuk sekedar sikat gigi saja, tetapi bisa untuk membantu yang lainnya. Ya kan? Ya mungkin teman-teman bisa melihat di videonya begitu banyak yang tadinya itu luka bakar dan lain sebagainya itu, ya akan menggunakan odol kita. Nah, ini salah satu yang membuat orang seharusnya kalau mereka itu paham betul manfaat daripada odol ini, tidak akan terjadi penolakan.
Apalagi kalau mereka mendengarkan bagaimana hanya dengan merubah, ya kan, sikat gigi, biasanya gunakan odol di luar sana konvensional, ya kan, sekarang gunakan dengan odol Green ternyata bisa membuat Anda itu 50 juta sebulan. Nah, ini lagi kalau kita tambah teman-teman, itu sudah tidak akan ada lagi yang tidak apa namanya bisa dikatakan menolak ya. Nah, itu menurut saya jarang ya menolak kalau kita menyampaikan dengan menarik ya. Itu Ya, teman-teman. berarti kita perlu eh, improve juga ya Pak ya. Setiap kali Betul, penolakan kita belajar dari penolakan itu ya. Kira-kira betul di sekali. mana gitu ya? Apakah kita perlu belajar lebih banyak tentang produk, betul ya, atau tentang bisnisnya atau manfaatnya dari produk itu, gitu ya Betul Pak ya? sekali. Betul Wah, sekali. Jadi pada dasarnya begini, ketika kita menyampaikan manfaat dan potensi kepada calon yang kita sampaikan itu, kalau memang potensinya jauh lebih besar, manfaat lebih besar, kemungkinan sedikit sekali untuk penolakan. Ya, dan saya meyakini itu. Ya kan, toh juga di luar juga tetap sikat gigi, tapi tidak mendapatkan apa-apa, ya kan. Dan dia juga masih menggunakan odol biasa yang menggunakan paraben, menggunakan kimia dan lain sebagainya. Kalau mereka paham betul bahayanya itu, ya tentu mereka juga akan beralih sebenarnya. Tinggal bagaimana kita cara menyampaikan dengan menarik. Packingnya saja. Kita sampaikan dengan menarik. oke. Wow, luar biasa. Thank you banget Pak Bima buat sharingnya Arjuna Bima ya untuk Siap, siap. tantangan kayaknya sekarang tuh udah kayak sangat 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 percaya diri dan tantangan itu kayak atau penolakan tuh kayak oke gitu ya kayak nggak apa gitu kayak bukan sesuatu yang wow gitu ya penolakan tuh biasa gitu ya Pak. Itu hal yang biasa. Di mana-mana pun itu penolakan tuh hal yang biasa. Siapa yang langsung masuk polisi, polisi langsung masuk. Masuk tentara langsung masuk. Masuk dokter Ya, langsung masuk. Nggak ada, teman-teman. Coba lucu. lihat bagaimana sekarang itu banyak sarjana pengangguran. Apakah langsung diterima begitu Ya, apa namanya membawa CV? Belum tentu. Ditolak sama itu. Ribuan orang itu yang diterima 20 30 berarti sisanya ditolak semua. Itu hal yang biasa. Ya ya. kan, jangan diambil pusing, tinggal bagaimana kita ya memperbanyak quantity aja. Jadi memperbanyak apa namanya quantity aja teman-teman. Ya, jadi nggak usah pusing dengan penolakan. Itu hal yang biasa. Berarti responnya adalah terus berjalan aja Pak ya. Terus Betul bercerita sekali. tentang kebaikan, memberikan Betul manfaat sekali. yang lain. Ya kan? Oke, Pak. Nice. Poin yang luar biasa. Thank you, Pak Bima.